Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Harjanti, salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan berbicara mengenai salah satu materi dalam hukum agraria. Hukum agraria sendiri biasanya kami laksanakan di semester 3 dengan syarat hukum administrasi negara. Pertemuan ini sebenarnya berisi mengenai segala sesuatu yang berada di dalam ruang lingkup hak hukum agraria. Hukum agraria sendiri kalau boleh saya kupas per materi, itu terdapat pendaftaran tanah, kemudian pengadaan tanah, lalu ada hukum agraria sendiri yang membahas mengenai ruang lingkup hukum agraria secara mendasar, lalu ada hukum pertambangan, perkebunan, kemudian hak menguasai negara, serta hak ulayat masyarakat hukum adat. Hari ini saya akan sedikit berbicara mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat. Mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat sendiri itu merupakan suatu kewenangan, suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat mengenai tanah yang berada di wilayah hukum adat itu sendiri, di wilayah masyarakat hukum adat. Jadi ketika kita berbicara mengenai hak ulayat, maka tidak bisa dilepaskan dari karakter masyarakat hukum adat sendiri. Di Indonesia, masyarakat hukum adat ini sudah diakui oleh konstitusi. Terbukti begitu ya dari apa yang disampaikan dalam pasal 18 ayat 2, 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Undang-Undang Pokok Agraria serta beberapa undang-undang yang sebarannya itu tidak merata gitu, karena memang tidak ada sampai saat ini tidak ada undang-undang yang secara khusus membahas mengenai masyarakat hukum adat ataupun hak ulayatnya, sehingga pengaturannya itu banyak tersebar di beberapa undang-undang ataupun peraturan pelaksanaan. Hak ulayat masyarakat hukum adat seperti saya jelaskan sebelumnya itu merupakan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hak ini sebenarnya menjamin masyarakat hukum adat untuk bisa tinggal dengan damai di wilayahnya, kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tunduk ya. Jadi di atas tanah tersebut tunduk pada hukum adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Artinya penegakan hukum yang ada di sana memang tergantung dari masyarakat hukum adat sendiri, dari perangkat adatnya yang ini biasanya ditegakkan melalui kepala adat begitu ya, melalui putusan dari kepala adat. Hal ini berlaku bagi tanah, air, kemudian tanam tumbuh, serta sumber daya alam yang ada di atasnya. Pelaksanaan dari hukum adat sendiri, hukum adat untuk hak ulayat masyarakat hukum adat sendiri itu tidak bisa dipisahkan dari karakter hukum adat di Indonesia. Artinya bahwa masyarakat hukum adat tersebut memang benar-benar ada, kemudian berkembang sesuai zamannya, lalu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di negara Indonesia. Artinya pelaksanaan dari pemanfaatan hak ulayat masyarakat hukum adat sendiri itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Hal ini sangat penting karena biasanya yang kita pertanyakan adalah bagaimana eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat, bagaimana eksistensi hukum adat di dalam wilayah negara Indonesia, seperti itu. Ini kemudian menjadi sedikit terjadi perdebatan, terjadi dilema begitu ya. Apakah ya nanti lebih primat ke hukum adat ataukah hukum nasional? Jadi batasan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang lainnya yang setara dengan itu adalah bahwa pelaksanaannya diperbolehkan begitu ya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Karakteristik dari hukum adat yang berlaku di dalam hak ulayat masyarakat hukum adat sendiri, berarti karakteristik dari hak ulayat begitu ya, itu adalah bahwa hak itu tidak bisa dimiliki oleh individual. Artinya penguasaan dari hak ulayat masyarakat hukum adat itu berlaku secara komunal. Hubungan di antara keduanya itu kalau di dalam literatur seringkali digambarkan dalam deskripsi seperti jungkat-jungkit kursi yang ada di TK-TK begitu. Jadi kalau hak individualnya kuat, itu biasanya hak komunalnya kemudian menyusut, dan sebaliknya. Kalau hak komunalnya itu menguat, maka hak individualnya kemudian terbilang
rendah gitu. Karena memang ketika kita mengutamakan hak komunal kita, maka kita tidak akan lagi mengutamakan hak individual kita berkaitan dengan hak ulayat ini gitu. Dan sebaliknya. Nah, ini kemudian yang memberikan ketentuan lanjutan bahwa tidak boleh ada pemutusan hubungan yang mutlak antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya, tempat mereka berada, dengan hak ulayatnya. Mengapa demikian? Karena memang hak ulayat masyarakat hukum adat itu dimiliki oleh secara komunal, tidak boleh diperjualbelikan secara individual. Kalaupun terjadi pelepasan hak atas tanah yang merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat, itu harus disetujui oleh masyarakat adat secara keseluruhan. Seperti itu, sehingga memang tidak boleh ada pemutusan secara mutlak ini. Nah, ini yang dikuasai dan dimanfaatkan yang masuk dalam ruang lingkup hak ulayat masyarakat hukum adat itu tidak hanya berkaitan dengan tanah saja, tetapi dengan air, kemudian tanam tumbuh yang di atasnya, serta sumber daya alam yang berada di atasnya. Tadi saya bilang bahwa hukum yang berlaku di dalam hak ulayat masyarakat hukum adat itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di negara Indonesia. Ini saya contohkan misalnya berkaitan dengan mineral, ya, sumber daya mineral yang ada di dalam tanah yang mungkin ada di bawah hak ulayat masyarakat hukum adat. Kalau memang terjadi demikian, maka ada intervensi dari undang-undang yang berlaku secara nasional. Contohnya adalah undang-undang pertambangan. Bagaimana pertambangan itu mengatur mengenai sumber daya alam meskipun itu berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Artinya nanti ketika mineralnya itu kemudian oleh negara dipertimbangkan untuk diambil, itu harus ada win-win solution antara negara dengan masyarakat hukum adat. Nah, ini seringkali terjadi di wilayah-wilayah yang ada di negara Indonesia begitu ya. Jadi banyak pertentangan, banyak konflik dan sengketa yang terjadi berkaitan dengan ini. Jadi ada masyarakat hukum adat yang merasa tergerus haknya, kemudian ada negara yang merasa berwenang atas sumber daya alam yang ada di bawahnya. Jadi memang harus dicari win-win solution di antara mereka. Tidak boleh mengorbankan masyarakat hukum adat untuk kepentingan pertambangan begitu dan sebaliknya begitu. Memang ini menjadi tantangan dan PR kita bersama begitu untuk mencari bagaimana caranya agar tidak terjadi sengketa berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat sehubungan dengan hal tersebut. Dan ini itu tidak hanya berkaitan dengan sumber daya mineral saja, terjadi di wilayah perkebunan juga ya. Banyak sekali kasus-kasus yang muncul ketika ada konflik kepentingan antara masyarakat adat dengan kepentingan perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah ketika kita berbicara mengenai hak ulayat di wilayah laut begitu. Yang harus di-stressing atau kita garis bawahi berkaitan dengan materi hak ulayat masyarakat hukum adat adalah bahwa hak ini adalah hak yang dimiliki oleh komunal masyarakat hukum adat untuk menguasai dan memanfaatkan air, tanah, dan sumber daya alam yang berada di atasnya termasuk tanam tumbuh begitu. Kemudian dilakukan oleh masyarakat adat dalam ruang lingkup hukum adat, artinya hukum adat yang berlaku di sana. Tetapi memang harus diingat bahwa pembatasan yang tadi saya sebutkan di awal itu bahwa segala ketentuan yang berkaitan dengan hukum adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat serta hukum yang berlaku di atas hak ulayat masyarakat hukum adat itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku secara nasional. Saya kira materi hari ini saya cukupkan demikian begitu. Kita tadi sudah membahas sedikit mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat. Materi ini sebenarnya tidak boleh kita pisahkan mengenai karakteristik masyarakat hukum adatnya. Jadi hak ulayat masyarakat hukum adat dan masyarakat hukum adat itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga pembahasannya itu memang harus saling melengkapi begitu. Sehingga harus kita ulang lagi mungkin ya mengenai materi masyarakat hukum adat untuk bisa memahami hak ulayat masyarakat hukum adat. Demikian presentasi dari saya hari ini mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.